Balasan untuk pahlawan bodoh datang begitu cepat. Dulu dia dengan gila mencemooh tokoh utama tidak berguna, bahkan mengusirnya dari kelompok, dan juga mengambil senjata milik tokoh utama. Akibatnya, tim pahlawan tidak pernah menyelesaikan misi lagi. Entah sedang diserang oleh monster, atau sedang dalam perjalanan untuk diserang. Bahkan sang pahlawan yang selalu merasa superior, setelah perisainya hancur, langsung terkena serangan fisik, hanya bisa menangis dan memohon ampun. Sungguh balasan yang memuaskan. Belum lama ini, adik perempuan dengan rambut antena masih diliputi rasa bersalah. Karena sejak kecil dia sering mendengar gosip. Orang-orang bilang kakaknya sangat hebat tapi dirugikan olehnya. Harusnya bisa hidup sebagai bangsawan, tapi malah jadi petualang demi dia. Itu membuatnya selalu merasa bersalah pada kakaknya. Untungnya, si rambut keriting dengan sabar menenangkannya. Ditambah lagi tokoh utama meyakinkannya bahwa hidupnya sekarang sangat bahagia. Bahkan jika diulang berkali-kali, dia tetap akan memilih jalan ini. Itulah yang akhirnya menghapus rasa bersalah yang dipendam bertahun-tahun oleh adiknya. Saat ketiganya sudah menyelesaikan obrolan dan bersiap makan siang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Begitu membuka pintu, ternyata yang datang adalah penyembuh dari tim pahlawan. Tokoh utama mengira pahlawan memberinya hari libur. Ternyata yang memberikan libur adalah gereja, bukan pahlawan. Dan dia sudah keluar dari tim pahlawan. Ternyata sejak tokoh utama pergi, tim pahlawan terus gagal menyelesaikan labirin. Akhirnya tim pun bubar di tempat. Tanpa tokoh utama, pahlawan tak mengerti mengapa serangannya melemah, dan mengapa nilai perisainya cepat habis. Namun dia tetap tidak mau mengakui pentingnya tokoh utama. Ketika pahlawan melancarkan jurus bernama ledakan kehidupan, barulah dia sadar, skill itu ternyata mengorbankan banyak poin perisai. Meski begitu, pahlawan tetap merasa dirinya tidak mungkin salah. Meski ia berhasil membunuh seekor monster dengan seluruh tenaganya, rekan-rekannya menyarankan untuk mundur karena tim sudah terlalu terluka. Namun pahlawan keras kepala menolak mundur. Karena mundur kali ini berarti kehilangan status pahlawan. Perisai habis sepenuhnya. Jigulas. Setelah perisai 0, rasanya sakit sekali. Jangan. Tidak, aku tidak mau mati. Aku belum boleh mati. Cepat pergi dari sini, Lily. Baik. Setelah kejadian itu, reputasi tim pahlawan langsung jatuh. Pahlawan bahkan menyalahkan rekan-rekannya karena dianggap lemah. Tak tahan melihatnya, penyembuh langsung membalas. Padahal semua itu karena si pahlawan terlalu menikmati hidup, tidak berlatih dan hanya tahu mabuk. Makanya makin lama makin lemah, bahkan tak sanggup melawan monster lemah. Selain itu, sang penyembuh juga menyadari, ledakan kehidupan milik pahlawan menguras banyak poin perisai. Pada hari saat tokoh utama kehabisan perisai, pahlawan menggunakan ledakan kehidupan terkuat yang pernah ada. Dan sejak hari itu dia sadar, skill misterius milik tokoh utama bisa menanggung kerusakan perisai orang lain. Itulah mengapa pahlawan bisa memindahkan pengorbanan skillnya ke tokoh utama, dan melancarkan skill yang begitu kuat. Namun bahkan sampai sekarang, pahlawan masih mengira semua itu berkat kekuatannya sendiri. Tak ada hubungannya dengan si pecundang. Melihat betapa keras kepalanya, penyembuh pun memutuskan hengkang. Anggota baru lainnya juga memilih pergi, menyisakan pahlawan sendirian, menyalahkan semua hal di dunia. Penyembuh kali ini datang khusus untuk meminta maaf pada tokoh utama, karena selama ini tidak menyadari bahwa tokoh utama yang menanggung semua luka. Dan bahkan dipermalukan di depan umum lalu diusir dari tim oleh sang pahlawan. Tokoh utama mengatakan bahwa dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Karena dia sendiri sebelumnya juga tidak tahu efek dari skill misteriusnya. Lalu penyembuh berkata kepada si rambut keriting bahwa dia akan tinggal sementara, berjalan-jalan dan menikmati suasana pedesaan. Namun desa ini tidak memiliki penginapan. Ditambah lagi, sang penyembuh adalah bangsawan sejati dan juga pendeta suci dari gereja. Kalau diperlakukan tidak layak, gereja bisa saja menghancurkan desa ini kapan saja. Akhirnya tokoh utama membiarkannya tinggal di kamarnya, dan dia sendiri tidur di sofa ruang tamu. Penyembuh langsung mengatakan tak masalah kalau harus tinggal bersama tokoh utama. Saat keduanya mulai memerah dan suasana menjadi canggung, tiba-tiba si rambut kuning memotong pembicaraan mereka. Ternyata ada monster yang belum pernah dilihat muncul di desa. Melihat kebun buah yang rusak di depan mata, tokoh utama langsung menarik sang penyembuh untuk bergabung kembali. Lalu penyembuh langsung memakai skill purifikasi untuk menghapus energi jahat dari tubuh monster. Saat itu juga semua orang bisa melihat wujud asli monster tersebut. Tapi sebelum tokoh utama bisa memberikan perintah menyerang, seorang prajurit dari pasukan penjaga menyerbu tanpa pikir panjang, dan langsung terpental oleh ekor monster. Ternyata itu adalah ayah dari si rambut kuning, kapten pasukan penjaga. Monster yang marah pun kembali menyerang kerumunan.
Sialan, tokoh utama sambil menghindar langsung mengatur strategi untuk si rambut putih dan penyembuh. Agar selalu memasang perisai padanya. Kemudian dia sendiri maju menahan serangan monster. Dan menyuruh semua orang memanfaatkan peluang untuk menyerang. Tapi monster itu bukan lawan mudah. Satu putaran cepat langsung membuat pasukan penjaga terpental. Perisai tokoh utama pun hampir habis. Untung ada penyembuh dan si keriting yang menyembuhkan. Perisainya langsung kembali penuh. Kemudian tokoh utama menjelaskan tentang skillnya kepada semua orang. Selama dia masih berdiri, tak ada satupun dari mereka yang akan terluka. Dengan perlindungan perisai sekuat itu, pasukan penjaga pun menjadi sangat berani. Bahkan serangan nekat mereka, membuat monster hampir melarikan diri. Untung ada si keriting. Dinding batu muncul dari tanah menghentikan monster itu. Dari tanah muncul dinding batu. Luna. Bagus. Lihat aku mengumpulkan 20.000 poin kerusakan sejauh ini. Dan akan menyalurkan semuanya ke dalam satu pukulan ini. Transmutasi kehidupan. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Dibandingkan area yang dirusak monster, bukankah aku malah menyebabkan lebih banyak kerusakan? Lut, berkat kamu, kami bisa mengalahkan monster tanpa satu luka pun. Terima kasih banyak. Syukurlah. Setelah membersihkan area pertempuran, tokoh utama menyadari, monster sekuat itu ternyata hanya serigala sihir tingkat C, dan dia juga menemukan 2 batu sihir di tubuh monster itu sebagai hasil rampasan. Ditambah lagi ada bekas jahitan di tubuh monster. Tokoh utama menduga ada seseorang yang sedang melakukan eksperimen menggunakan monster. Namun saat itu dia belum tahu bahwa serigala sihir ini hanyalah pertanda awal dari bencana. Tak disangka-sangka, baru saja pahlawan pergi, sudah ada petualang baru yang mengejek tokoh utama sebagai lemah. Ternyata demi merawat adik perempuannya, tokoh utama tidak pernah menaikkan peringkat petualangnya. Karena jika naik peringkat, guild akan memberinya banyak pekerjaan merepotkan. Jadi dia lebih memilih tetap sebagai petualang tingkat F terendah. Agar bebas mencari harta karun untuk mengobati adiknya. Namun kini malah menjadi bahan ejekan petualang tingkat C. Hari itu, tiba-tiba muncul di desa. Monster kameleon yang biasanya hanya ada di selatan. Si rambut kuning langsung mengumpulkan orang untuk membasminya. Dan menyelidiki mengapa monster selatan bisa muncul di sini. Saat itu, sang penyembuh melihat tokoh utama memakai senjata baru. Ternyata itu adalah pedang khusus yang sebelumnya ia pesan dari bengkel pandai besi. Pedang ini benar-benar dibuat khusus untuknya, karena memiliki kemampuan tambahan sihir. Kebetulan, meski dia bisa menggunakan semua jenis sihir, tapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk dijadikan skill serangan utama. Jadi dengan menyalurkan sihir ke batu sihir di gagang pedang, pedangnya akan berubah menjadi pedang dengan elemen sihir tertentu. Dengan begitu, dia bisa menyesuaikan serangan sesuai kelemahan monster, dan menyerang dengan efektivitas yang sangat tinggi. Saat itu, salah satu petualang di samping tertawa, karena menurutnya, pedang sehebat itu hanya akan sia-sia di tangan petualang F. Dia menyarankan agar tokoh utama lebih baik pulang dan bertani saja, lebih aman. Perkataan itu membuat si rambut keriting langsung emosi dan ingin membalas. Saat tokoh utama menenangkan si rambut putih, agar tak usah peduli dengan orang-orang yang hanya pandai meremehkan, tiba-tiba kameleon yang bersembunyi melompat langsung ke tengah kerumunan, dan memukul si rambut kuning tepat di wajah. Tapi si rambut kuning tidak tinggal diam. Dia langsung membalas dengan satu tebasan pedang. Tokoh utama langsung mengaktifkan skill. Dasar brengsek, kameleon langsung mengubah target serangan. Dengan ganas menyerang tokoh utama. Sementara yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang kameleon. Namun tokoh utama merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena cara bertarung kameleon yang seolah ingin menarik perhatian. Mirip seperti tank di tengah masyarakat manusia. Tiba-tiba kameleon mulai menepuk-nepuk dadanya. Benar saja, rekan yang bersembunyi muncul dari samping. Semua orang langsung dikepung monster. Bahkan si rambut kuning pun sampai panik dan kehilangan fokus. Untung masih ada tokoh utama. Dia menyemangati si kuning sambil mengatur strategi semua orang. Kurang ajar, cepat atur formasi sekarang. Melawan 3 monster sekaligus itu terlalu berbahaya. Jangan kira aku bisa dikalahkan semudah ini. Akan kubuat kau menyesal, karena telah menyerang tuanku barusan. Blade of Wind. Serangan terakhir, serbu. Serahkan sisanya pada satuan penjaga kami. Selanjutnya adalah... Kalau tidak salah, kameleon takut pada api. Tambahan kekuatan sihir, elemen api. Efeknya sangat bagus. Lanjutkan. Serahkan padamu. Oke. Monster ini biar kami, tim penjaga, yang urus.
Tersisa satu kameleon terakhir yang bertugas sebagai tank. Meskipun kekuatannya lebih besar dari dua yang sebelumnya, tapi tokoh utama punya dua rekan yang bisa diandalkan. Penyembuh segera menggunakan jurus penjara air untuk mengurung kameleon. Si rambut putih juga pakai Blade of Wind untuk mengunci kedua bahu monster. Akhirnya tokoh utama memberikan serangan penutup, langsung mengakhiri hidup kameleon itu dengan kejam. Setelah selesai, petualang yang tadi mengejek tokoh utama, melihat kekuatannya yang luar biasa, langsung meminta maaf atas ejekan sebelumnya. Namun tokoh utama tidak mempermasalahkannya, karena dunia petualang memang menilai seseorang dari kekuatannya. Tiba-tiba penyembuh menyadari, di kejauhan tampak pintu masuk labirin. Semua orang pun bersorak merayakan penemuan tersebut, karena dengan ini, desa bisa menarik orang untuk berkembang lebih lanjut. Hanya tokoh utama yang tampak masih khawatir. Ternyata dia khawatir petualang jahat akan datang mengacau di desa. Kalau sampai adiknya dan si rambut putih jadi incaran, akan sangat berbahaya. Jadi menurutnya, sebaiknya ada grup resmi yang ditempatkan di desa. Karena petualang dalam kelompok resmi akan diatur dengan ketat, dan kualitas mereka lebih tinggi daripada petualang independen. Benar saja, hari-hari berikutnya, sering terjadi keributan antar petualang di desa. Meski tokoh utama selalu turun tangan menghentikan, namun tetap tak bisa menahan jumlah keributan yang semakin banyak. Bahkan suatu hari, dua grup resmi pun ikut bertengkar. Ternyata mereka berebut hak untuk ditempatkan di desa. Menghadapi dua grup yang suka cari masalah ini, tokoh utama memutuskan menolak keduanya, dan akhirnya berhasil mengusir mereka dari desa. Tapi hal itu membuatnya semakin khawatir terhadap masa depan desa. Lalu kapten pasukan penjaga datang menemuinya, dan menyampaikan bahwa bangsawan ingin dia membentuk grup resmi. Jika tidak, dia harus menghancurkan labirin itu, karena kerajaan sudah tak sanggup mengelola lebih banyak labirin. Oleh karena itu, aturan menyebut labirin tanpa pengawasan harus dihancurkan. Ini membuat tokoh utama dilema, karena membentuk grup berarti dia harus tinggal di desa, dan tak bisa lagi bebas mencari harta untuk menyelamatkan adiknya. Namun menghancurkan labirin akan membuat desa kehilangan potensi berkembang. Tiba-tiba adiknya kambuh dan jatuh sakit. Untung saja ada tabib yang merawat dan tak terjadi hal serius. Tapi saat melihat adiknya terbaring lemah di ranjang, dia pun membuat keputusan penting, yaitu membentuk tim untuk menghancurkan labirin. Karena bagi dia, keselamatan adiknya lebih penting dari segalanya. Jadi dia harus keluar desa untuk mencari harta karun menyembuhkan adiknya. Melihat itu, si rambut keriting berkata bahwa grup resmi tak harus dipimpin langsung oleh tokoh utama. Bisa saja menunjuk perwakilan untuk menjaganya, dan dia bersedia menjadi perwakilan tersebut. Karena dia sangat berterima kasih telah diterima oleh penduduk desa. Dia dengan senang hati akan menjaga desa ini. Bahkan sang penyembuh pun mengatakan bahwa dia sudah mengundurkan diri dari gereja, dan akan membantu tokoh utama menjaga desa bersama. Akhirnya, setelah dibujuk oleh keduanya, tokoh utama pun berubah pikiran, dan memutuskan akan melindungi adik dan desa ini bersamaan.